Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdanisa. Saya mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni Filsafat Integrasi Islam dan Sains, dengan seorang tokoh fisikawan yang berhasil menjembatani antara tradisi Islam dengan sains modern yang bernama Nidal Qosum. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak. Tema bahasan yang kita akan bahas bersama yakni mengenai Islam dan sains modern menurut pemikirannya Nidal Qosum. Baik, untuk tema bahasan kita yang pertama yakni mengenali siapakah sosok guru besar fisikawan yang sudah berhasil membuat jembatan antara sains Islam dengan sains modern yang bernama Nidal Qosum. Nidal Qosum lahir tanggal 6 September 1960, tanggal 6 September 1960 di Aljazair. Dia lahir dan dibesarkan oleh keluarga yang luar biasa. Ayahnya guru besar filsafat di Universitas Aljazair, sekaligus menjadi hafiz dan lulusan 2 universitas terkemuka yang ada di dunia. Dan ibunya merupakan seorang yang menyukai kesusastraan dan mendapat gelar master dalam bidang sastra Arab. Selanjutnya untuk pendidikan Nidal Qosum, beliau sekolah di pendidikan dasar dan menengah di Lais Amara Rashid School di Aljazair yang menggunakan bahasa pengantarnya yakni bahasa Arab dan Perancis. Selain itu, Nidal melanjutkan ke tingkat sarjana di Universitas Sains dan Teknologi Algeria, Aljazair, program fisika teoritis dengan lulus tahun 1982 dengan menyandang sebagai lulusan terbaik. Selanjutnya, Nidal melanjutkan dalam pendidikan master dan doktor yang ditempuh di Universitas California. Dan selesai menjadi doktor, Nidal langsung mengambil program postdoktoral yang mana dipusatkan dengan penelitiannya di NASA pada tahun 1988 sampai 1990. Selanjutnya, selesai postdoktor, Nidal pulang ke Aljazair kembali dan menjadi dosen di Universitas Blida. Karya-karya Nidal Qosum. Selama menjadi dosen di Universitas Blida, beliau juga selalu melakukan penelitian-penelitian yang mana di situ menghasilkan sebuah karya-karya yang dimiliki oleh Nidal Qosum, seperti karyanya yang pertama, beliau menghasilkan sebuah buku yang bukunya ada 8 judul. Salah satu di antaranya yaitu cukup populer di Indonesia dengan nama bukunya Islamic Quantum Question, Reconciling Muslim Tradition and Modern Science yang diterbitkan Mizan, Bandung dengan judul Islam dengan Sains Modern dengan tahun 2015. Bagaimana mempertemukan Islam dengan sains modern? Nah, dalam karya Nidal yang satu ini merupakan karya yang sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami hubungan Islam dengan sains, baik dalam perspektif historis dan kontemporer. Nah, dalam karyanya kali ini, Nidal menguraikan hasil pemikiran integrasinya yang dikenal dengan adanya sebuah pendekatan, yakni pendekatan kuantum. Nah, apa sih pendekatan kuantum itu? Mari kita simak pada slide selanjutnya. Upaya integrasi agama dan sains Nidal Qosum yang diinspirasi dari pemikiran Ibnu Rus, seorang filsuf muslim asal Andalus. Menurut beliau, Ibnu Rus ini mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa, bahkan dia adalah otak terbaik di Andalus. Kekaguman dan apresiasinya yang sangat besar terhadap Ibnu Rus ini didasarkan atas beberapa hal. Yang pertama, Ibnu Rus adalah seorang tokoh yang luar biasa cerdas, dan pada usia 12 tahun, beliau telah menguasai 3 bidang keilmuan yang berbeda, yaitu jurisprudensi Islam atau fikih, sains, dan kedokteran. Kemampuan dan kredibilitasnya juga semakin diakui pada saat dia dewasa,
ditambah jasa besarnya dalam meletakkan dasar-dasar teologis dan pemikiran filsafat dalam Islam. Untuk yang kedua, adanya pengaruh yang sangat besar pada pemikiran sesudahnya, khususnya dalam bidang sains, teknologi, dan filsafat. Yang mana dalam bidang filsafat ada dua jasa besar Ibnu Rus, yakni satu, mampu membersihkan tafsiran-tafsiran sebelumnya yang dinilai keliru untuk kemudian menjelaskannya agar bisa dihasilkan interpretasi yang benar. Dan yang kedua, yakni memberikan doktrin baru bahwa logika bukan hanya bicara mengenai benar dan salah, akan tetapi juga harus berkaitan dengan realitas empirik, dan logika hanya akan berguna jika digunakan untuk menjelaskan hal itu. Dalam bidang teologi juga digunakan oleh Levi Ben Gerson, yang mana teologi filsuf Yahudi untuk menjelaskan konsep kebenaran agama dengan kebenaran itu sendiri. Dan dalam tradisi Kristen, pemikiran Ibnu Rus juga digunakan oleh gereja Ordo Dominikan seperti Albertus Magnus, Thomas Aquinas, Ramon Marty, dan Ramon Lull untuk menyerang kelompok Averroesmi Latin seperti Sigerbreben yang dianggap kufur. Nah, sementara itu dalam bidang sains, karya-karya fisika Ibnu Rus secara khusus diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Michael Scott sebagai hadiah kepada Raja Frederick di Roma pada tahun 1230. Untuk yang ketiga, adanya upaya yang sangat luar biasa dari Ibnu Rus untuk mempertemukan agama dan filsafat, wahyu dan rasio. Nah, menurut Nidal, ada beberapa cara yang dilakukan Ibnu Rus dalam upaya tersebut. Cara yang pertama yakni dengan cara menganalogikakan agama dan filsafat termasuk sains sebagai saudara sepersusuan, sehingga luka agama yang disebabkan oleh persoalan-persoalan filsafat dan sains adalah luka yang paling perih karena berasal dari orang yang terdekat. Nah, untuk yang kedua, menggunakan prinsip bahwa agama tidak akan saling bertentangan dengan filsafat. Prinsip ini mengajarkan bahwa siapapun yang mencari kebenaran dari agama akan selaras dengan filsafat. Begitupun sebaliknya, siapapun yang mencari kebenaran lewat filsafat akan selaras dengan agama. Karena hal ini juga tidak akan adanya pertentangan di antara keduanya, bahkan keduanya akan saling menguatkan dan mendukung. Dan untuk yang ketiga, yakni menggunakan metode takwil. Sebelum membahas mengenai pendekatan kuantum, Nidal terlebih dahulu menganalisis beberapa model pemikiran Islamisasi sains yang sedang berkembang pesat pada saat ini, yakni dengan adanya kritikan dan analisis Nidal tersebut, ada beberapa model atau pola Islamisasi sains yang akan dibahas dan dianalisis oleh Nidal. Untuk yang pertama, modelnya yaitu model Ijaz al-Ilm. Apakah model Ijaz al-Ilm tersebut? Nah, model ini merupakan sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran jika dibaca dan ditafsirkan secara ilmiah akan secara eksplisit mengungkapkan sebagian kebenaran ilmiah. Karena apa? Karena Al-Quran berisi segala jenis pengetahuan dari zaman kuno sampai modern. Nah, model Ijaz al-Ilm ini bisa dikatakan juga sebagai fakta ilmiah yang menakjubkan di dalam Al-Quran. Nah, secara metodologis, tokoh yang bernama Zahlul al-Nazr, tokoh dari pendekatan Ijaz, mematok 10 prinsip yang harus dipegangi. Prinsip yang pertama, memahami teks bahasa Arab dengan baik sesuai dengan aturan pemaknaan bahasa Arab. Yang kedua, mempertimbangkan ulum Al-Quran dan penjelasan hadis-hadis yang terkait. Yang ketiga, menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dalam sebuah tema umum sebelum dilakukan penafsiran baru. Yang keempat, menghindari penafsiran yang berlebihan dan tidak memaksakan ayat. Yang kelima, menjauhi isu-isu yang tidak terlihat seperti persoalan gaib.
Yang keenam, fokus pada sebuah tema secara khusus ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tertentu. Yang ketujuh, mempertahankan ketepatan dan kejujuran akademik ketika berhadapan dengan pernyataan ilahi. Yang kedelapan, yakni menggunakan fakta-fakta ilmiah yang telah mapan, bukan teori yang belum pasti atau sekedar dugaan, kecuali hal-hal yang terkait dengan proses penciptaan semesta dan kehidupan manusia. Karena topik-topik tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan observasi, sehingga pengetahuan manusia dalam masalah ini hanya bersifat dugaan. Dan yang kesembilan, prinsip kerja ijaz al-ilm ini harus dibedakan dari tafsir al-ilm. Nah, dalam tafsir al-ilm bisa memungkinkan untuk menerima dan menggunakan teori atau fakta yang belum bisa dipastikan, sehingga jika terbukti salah, maka kesalahan dilimpahkan kepada penafsir. Sebaliknya juga, dalam ijaz al-ilm, penafsir harus menggunakan fakta ilmiah yang telah mapan. Dengan hanya menggunakan fakta ilmiah yang telah mapan, seseorang juga tidak akan jatuh pada klaim kemukjizatan Al-Quran atau sunnah atas sesuatu pernyataan yang kelak ternyata terbukti salah. Dan yang ke-10, yakni menghormati upaya ulama sebelumnya dalam hal yang terkait. Selanjutnya, dari prinsip 10 model ijaz al-ilm menurut Zahlul Al-Nazir tadi, di sini Nidal mengkritik 10 prinsip tersebut dengan pemikirannya, yang mana dalam pemikirannya terdapat muncul 6 prinsip mengenai model ijaz al-ilm. Untuk prinsip yang pertama menurut Nidal, yakni prinsip-prinsip ijaz di atas sangat normatif, namun tidak fundamental. Nah, prinsip yang ditawarkan oleh Zahlul Al-Nazir tadi tidak berbeda dengan aturan metodologis akademik yang berlaku di kampus pada umumnya. Nah, untuk prinsip yang kedua, yakni terdapat pada pedoman nomor 8, yang mana di situ terkait dengan penggunaan fakta-fakta yang sudah mapan. Nah, menurut pemikiran Nidal, di sini apa dasar kita menilai bahwa sebuah gagasan tertentu telah menjadi fakta atau teori yang telah mapan? Nidal juga menganalisis kritikannya dan menyimpulkan bahwasanya pendekatan ijaz al-ilm itu mengandung cacat metodologis, yang mana jika digunakan itu akan melakukan integrasi, akan muncul sebuah integrasi agama dan sains di masa yang mendatang atau di masa depan. Untuk pola yang kedua setelah pola ijaz al-ilm, yakni pola integrasi model Al-Faruqi. Nah, integrasi ilmu yang dikembangkan Ismail Raji Al-Faruqi ini seorang tokoh Muslim Amerika asal Palestina yang didasarkan atas 2 hal, yaitu yang pertama, adanya kegagalan para reformis muslim modern untuk melahirkan kebangkitan peradaban yang nyata. Untuk yang kedua, yaitu kegagalan para kritikus postmodernis barat untuk menjauhkan dunia modern dari berbagai bencana, khususnya kehancuran agama dan hilangnya hakikat, makna, serta tujuan hidup. Nah, pola kritikan diberikan Nidal di sini terdapat 3 pola. Yang pertama, yakni bahwasanya proyek Islamisasi Al-Faruqi yang mencari kesesuaian khasanah Islam kepada sains modern dinilai sebagai pengarahan Islam ke pengakuan Barat, sehingga Islam hanya bersikap pasif. Dalam istilah Ali Harb, pemikir asal Libanon, proyek Islamisasi Al-Faruqi ini berarti tidak inovatif, karena di situ sebagai Islam sendiri dia hanya bersikap pasif dan hanya mencari kesesuaian khasanah Islam kepada sains modern yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, yakni proyek Islamisasi Al-Faruqi ini seperti kritik Zainuddin Sardar yang dikhawatirkan akan menyebabkan penghapusan dan penyaringan pengetahuan yang dianggap tidak Islami. Nah, sikap ini pada gilirannya akan menciptakan kasta para ilmuwan yang secara subjektif akan menyaring pengetahuan yang diinginkan oleh kelompok mereka saja. Dan untuk pola yang ketiga, yakni proyek Islamisasi ini dinilai tidak sesuai dengan kenyataan sejarah peradaban Islam.
Nah, dalam sejarah, para ilmuwan Islam klasik tidak mengislamkan peradaban sebelumnya. Sebaliknya juga, mereka justru mempelajari, menguasai, dan mengembangkan ilmu tersebut dengan metode ilmiah yang berlaku, bukan dari perspektif agama. Nah, berdasarkan 3 pola yang dikritik Nidal untuk pemikiran integrasi model Al-Faruqi ini, Nidal menilai bahwa integrasi ilmu Al-Faruqi ini mengandung kelemahan mendasar sehingga tidak mudah direalisasikan. Nah, program Islamisasi Al-Faruqi ini merupakan rencana yang sangat sulit meski bukan hal yang mustahil. Model yang terakhir dari Islamisasi sains yakni model Ijmali Sardar. Nah, integrasi sains model Ijmali yang dibangun oleh Zainuddin Sardar ini seorang ilmuwan muslim asal Inggris kelahiran Pakistan, didasarkan atas 2 ide. Yang pertama yakni bahwa sains modern telah mengalami cacat bawaan dan berbahaya, baik dalam dasar metafisikanya maupun aplikasi teknologinya. Nah, untuk ide yang kedua, bahwa Islam sangat mendorong pengembangan sains tetapi juga tetap harus memperhatikan etika, nilai moral, dan harmoni dengan lingkungan. Nah, dengan kata lain, bahwasanya pengembangan sains dalam Islam adalah seperti bentuk ibadah yang mempunyai fungsi spiritual dan sosial. Menurut analisis Nidal, ada beberapa hal yang hanya membuat gagasan Sardar tersebut tidak terrealisasikan atau tidak dapat terwujud dengan sebagaimana mestinya. Di sini didasarkan dengan beberapa hal. Yang pertama, yakni pada kenyataannya kelompok pendukung integrasi ilmu Sardar ini sudah bubar terlebih dahulu sebelum gagasan idealnya dapat direalisasikan. Untuk yang kedua, dalam kajian keilmuannya, kelompok Ijmali Sardar ini sering menentang berbagai teori, tetapi mereka tidak pernah mampu menawarkan alternatif realnya. Dan yang ketiga, bahwasanya ajakan Sardar untuk menghindari penyiksaan atau pembenahan binatang dalam pengembangan sains justru dinilai sebagai penyebab kelambatan dalam perkembangan sains. Dan yang keempat, berdasarkan atas semuanya, program integrasi sains menurut Sardar ini dinilai hanya bagus dan menjanjikan pada tataran konsepnya saja, tetapi tidak dalam wujud realnya. Nah, berdasarkan analisis di atas, maka pendekatan Ijmali Sardar juga tidak dapat diteruskan untuk memenuhi cita-cita integrasi Islam dan sains di masa depan. Karena itu, menurut Nidal, perlu adanya alternatif lain untuk mempertemukan bagaimana agama dan sains modern ini bersatu. Nah, maka dari itu Nidal di sini mencoba dengan sebuah pendekatan baru, yaitu dengan adanya pendekatan kuantum. Sampai pada apa yang dimaksud dari pendekatan kuantum menurut Nidal Ghosum. Pendekatan kuantum yang ditawarkan oleh Nidal Ghosum ini merupakan sebuah integrasi agama dan sains yang mana di dalamnya terdapat pola gerakan bolak-balik yang didasarkan atas 3 prinsip. Prinsip yang pertama yakni prinsip tidak bertentangan, prinsip kedua yakni penafsiran berlapis, dan prinsip yang terakhir yakni falsifikatif teistik. Mari kita bahas satu persatu dari 3 prinsip tersebut. Untuk prinsip yang pertama yakni prinsip tidak bertentangan. Nah, prinsip ini menganggap bahwa agama, filsafat, dan sains modern tidak akan pernah bisa bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Prinsip yang kedua yakni penafsiran berlapis. Nah, yang dimaksudkan penafsiran berlapis di sini bahwasanya ayat-ayat Al-Quran harus dilakukan secara berlapis, berjenjang sesuai dengan tingkat penalaran seseorang. Nah, prinsip penafsiran berlapis ini didasarkan atas beberapa alasan. Yang pertama yakni karena munculnya keragaman pemahaman atas ayat-ayat Al-Quran yang mana justru telah menjadi sumber kekayaan intelektual dalam sejarah keemasan Islam. Nah, yang dimaksudkan dari prinsip yang ketiga ini yaitu terkait dengan persoalan metodologis dan pilihan metafisis yang diikutinya.
Nah, menurut Nidal, ia adalah salah satu bagian terpenting dari cara kerja sains terkait dengan metodologi. Nah, aspek ini juga memberikan aturan main bagaimana sains itu harus bekerja. Secara sederhananya, metode ilmiah yang dianut dalam sains juga dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang terdiri atas beberapa tahapan. Selain metode ilmiah yang harus bersifat falsifikatif seperti pada prinsip yang ketiga tadi, sains juga terkait dengan aspek metafisis atau worldview di sini, yang dimaksudkan bahwasanya sains itu juga harus terkait dengan aspek-aspek dari pandangan dunia, yang mana dalam upaya mempertemukan agama dan sains modern ini, menurut Nidal, beliau mengusulkan agar pengembangan sains dan modern harus didasarkan atas pandangan dari dunia, yang mana beliau juga menyadarkan dari beberapa alasan untuk hal itu. Alasan yang pertama yakni bahwa teisme bukan sekedar dari kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta semesta saja, tetapi juga penopangnya, yang mana di situ tanpanya keberadaan semesta ini juga menjadi mustahil terjadi. Dengan hasilnya, Nidal Ghosum memfokuskan pada prinsip yang ketiga yang falsifikatif tadi, bahwasanya secara metodologis pengembangan sains modern juga harus didasarkan atas metode ilmiah yang ketat, yang mana di situ terdapat aspek metafisikanya yang didasarkan atas pandangan dunia, sehingga pengembangan antara sains modern dengan Islam di sini menjadi gabungan keduanya yang menjadi falsifikatif teistik. Nah, pada kenyataannya juga banyak realitas lain di dunia ini yang tidak bisa kita pahami dan tidak bisa kita akses, sehingga kita harus mengadopsi dari pandangan dunia atau worldview yang lebih luas sebanding dari pandangan dunia yang diyakini kaum sekuler. Nah, dengan kesimpulan, dengan demikian bahwasanya integrasi agama dan sains modern yang ditawarkan oleh Nidal Ghosum adalah dengan adanya pendekatan kuantum, yang mana di situ terdapat gerakan timbal balik antara kedua arah dengan didasarkan atas 3 prinsip dasar. Yang pertama yakni prinsip bahwa agama dan sains tidak saling bertentangan karena masing-masing berasal dari sumber yang sama dan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni dari sisi agama dilakukan prinsip penafsiran berlapis, yang mana bahwa ayat Al-Quran harus ditafsiri secara berjenjang sesuai dengan tingkat nalar sang pembaca, sehingga upaya untuk memahami logika sains menjadi sangat terbuka. Dan untuk yang prinsip yang terakhir, yang ketiga, yakni dari sisi sainsnya diterapkan prinsip falsifikatif teistik, yang mana bahwa pengembangan sains modern harus menggunakan metode ilmiah yang ketat, falsifikasi, tetapi pada aspek metafisikanya juga menggunakan dari pandangan dunia yang lain, sehingga ajaran agama yang mengarah kepada Tuhan juga dapat dipahami. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai Islam dan sains modern menurut Nidal Ghosum dari saya. Kurang lebihnya, jika kurang memahamkan atau membingungkan dari segi perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.